Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan memulai materi PAI kelas 9, yaitu bab yang ke-7 dengan tema beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Pengertian qada, qadar dan takdir secara bahasa. Qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Takdir ialah perwujudan kehendak Allah SWT terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Simaklah hadis di bawah ini yang menjelaskan adanya ketentuan Allah, yang artinya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah SWT membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8. Innallaha ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin. Dan segala sesuatu itu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar atau takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya adalah sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah SWT yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Perhatikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumi su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwalin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mu'alaq. Yang pertama adalah kepandaian. Orang bisa pandai dari bodoh karena dia mau belajar. Yang kedua adalah kesehatan.
dari sakit bisa menjadi sehat karena ia mau berobat. Dan yang ketiga adalah kemakmuran. Orang yang miskin bisa menjadi kaya karena dia mau mencari rezeki dengan cara bekerja keras dan ulet atau istiqomah. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram ini adalah secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau yang sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram diantaranya jenis kelamin, ajal, panjang pendeknya usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah menyampaikan walikulli ummati ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang ketiga, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan sifat optimis. Sedangkan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Dan terima kasih.